pengamatan lewat video asisten referee. Ini setelah Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Salem di dalam kotak penalti saat coba menjaga pergerakan. Tengok, saya ingat ini pelanggaran yang biasa ya, yang tidak disengajakan, yang secara rapat begini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, pasti semua kecewa dengan wasit, termasuk saya sendiri. Sangat-sangat kecewa dengan apa yang dilakukan kecurangan wasit pada perlawanan Qatar melawan Indonesia U23 ini. 2 kartu merah dan 1 penalti yang tidak sepatutnya diberikan kepada Qatar. Ini menunjukkan Qatar ini mungkin akan menjadi juara Piala Asia U23 kalau seandainya wasit-wasit ini dibiarkan bermaharajalela mengadili dengan tidak adil perlawanan-perlawanan yang melibatkan Qatar. Sepatutnya penalti tidak patut diberikan. Itu memang ada sentuhan Rizky Ridho ya, tetapi tidaklah sampai kepada penalti itu. Saya menganggap itu hanya sentuhan yang sentuhan lembut pada lawan dan tidak disengajakan. Kemudian kartu merah, kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner itu juga semacam tidak disengajakan ya oleh Ivar Jenner, yang sepatutnya tidak diberikan kartu merah. Dan akhirnya pemusnah kepada kesemua ini adalah kartu merah, pemusnah kepada kecurangan wasit ini, kartu merah kepada Ramadan Sananta. Itu juga tidak sepatutnya. Itu kalaupun diberikan ialah ya kita terima, tetapi dengan penalti, 2 kartu merah, kemudian banyaklah insiden-insiden yang berlaku. Jadi Indonesia ini kalah dengan terhormat, secara terhormat. Saya anggap begitu. Dan saya pikir Indonesia punya permainan yang baik, melawan seimbang perlawanannya, tetapi dicurangi oleh wasit itu. Kita semak dulu sedikit guys daripada video ini, bagaimana kita lihat sendiri kecurangan-kecurangan wasit ini. Jadi Qatar ini pasti juara lah kalau begitu kecurangan yang ada. Yuk kita semak daripada live Timnas Indonesia. Sayang sekali Ivar Jenner ini guys, sayang sekali. Dia adalah pemain penggerak di bagian gelandang. Ini pun dia cuma hanya sentuhan yang Sintayong pun diberikan kartu kuningnya. Qatar langsung tampil menekan begitu babak pertama dimulai. Tekanan di area permainan Indonesia intens dilakukan tuan rumah, namun belum berbuah gol. Tim Garuda nyaris membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-39. Tembakan melengkung yang dilepaskan Rafael Strike ke tiang jauh masih menerpa tiang gawang Qatar. Qatar mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-43 setelah wasit Nasrullah Kabirov melakukan pengamatan lewat video asisten referee. Ini setelah Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Salem di dalam kotak penalti saat coba menjaga pergerakan. Tengok, saya ingat ini pelanggaran yang biasa ya, yang tidak disengajakan, yang secara rapat begini. Bukan yang dia langgar terus begini guys, bukan yang dia tackle kah begini, bukan. Tetapi ini hanya sentuhan-sentuhan lembut yang normal, yang biasa. Itu pun dibagi dari pemain Qatar penalti itu. Ya. Uniknya tayangan VAR hanya disiarkan kepada wasit utama lewat 1 sudut pandang saja. Jadi meski tangan Rizky Ridho tidak menyentuh pemain Qatar, dia terlihat seperti melakukan sikutan. Qatar sebagai tuan rumah sendiri memang terbiasa mendapatkan keuntungan dari titik putih. Hal itu juga pernah menjadi kontroversi saat gelaran Piala Asia 2023. Kecerobohan wasit dalam memberikan hadiah penalti dan memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner tanpa bukti jelas meruntuhkan mental punggawa skuad Garuda Muda. Gawang Timnas Indonesia U23 kebobolan untuk kali kedua pada menit ke-54 sehingga skuad Garuda Muda saat itu tertinggal 0-2. Wasit memutuskan Witan Sulaiman melakukan pelanggaran pada menit ke-53. Ahmed Al-Rawi melepas tembakan jarak jauh yang akurat
sehingga bola masuk ke pojok kiri gawang yang dikawal Hernando Ari. Sebelumnya gawang Hernando dibobol dari titik putih pada akhir babak pertama melalui sepakan Khalid Ali. Pada awal babak kedua, timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 orang setelah Ivare Jenner mendapatkan kartu kuning kedua setelah dianggap melanggar Saif Elden Hasan. Dalam posisi tertinggal, timnas Indonesia U23 mencoba tampil keluar menyerang. Namun mereka kesulitan dengan jumlah pemain yang sudah berkurang menjadi 10 pemain. Sintayong berikan pujian berkelas kepada timnas Qatar U23. Timnas Indonesia U23 baru saja melakoni laga perdana grup A Piala Asia U23 melawan Qatar di Stadion Jassim bin Hamad pada Senin 15 April. Di luar hasil yang didapatkan malam ini, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan semua pemain menunjukkan perkembangan yang bagus dari pemusatan latihan di Uni Emirat Arab dan juga Doha. Kami punya pengalaman yang baik di Dubai, kami menjalani 2 laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Performa kami meningkat, kepercayaan diri pemain juga meningkat, ungkap Sintayong. Sintayong mengakui Qatar sebagai tim yang tangguh, apalagi sejak juara Piala Asia 2019 dan 2023, mereka menjadi tim yang kuat. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Qatar adalah tuan rumah dalam turnamen ini, jelas memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas U23 Qatar, sebab mereka bakal mendapatkan banyak dukungan dari para fans timnas Qatar. Saya rasa tim U23 Qatar menjadi salah satu tim kuat di turnamen ini. Tentu saya harus membangun kepercayaan diri para pemain Indonesia agar bisa menunjukkan kekuatan kami di ajang kali ini, ungkap dari Sintayong. Setelah melawan Qatar, Indonesia menghadapi Australia pada 18 April dan Yordania pada 21 April. Skuad Garuda Muda diharapkan melaju ke babak semifinal sekaligus menjaga peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Juara, runner-up dan juga peringkat ketiga terbaik Piala Asia U23 berhak mentas di Olimpiade Paris, sedangkan posisi keempat besar harus menjalani playoff melawan peringkat keempat Piala Afrika U23. 5 pemain timnas Indonesia ini mendapatkan sorotan dunia. Timnas Indonesia U23 mendapatkan banyak atensi dari dunia sepak bola karena bermaterikan pemain-pemain berkualitas dalam keikutsertaan di Piala Asia U23 kali ini. Meski beberapa pemain andalan absen, kekuatan timnas Indonesia U23 tetap disegani. Buktinya ada 5 pemain Garuda Muda yang mendapatkan atensi dari dunia. Salah satu sorotan dunia datang dari AFC. Konfederasi Sepak Bola Asia itu memberikan atensi kepada 4 pemain kunci timnas Indonesia U23 yang berpotensi merepotkan lawan di Piala Asia U23. Mereka adalah Justin Hubner, Ivare Jenner, Rafael Struijk, Hernando Ari, dan Marcelino Ferdinand. Keempat pemain itu menjadi sorotan AFC karena banjir pengalaman bermain di skuad senior timnas Indonesia. Lalu siapa satu pemain lainnya? Sintayong akan membawa skuad berpengalaman dengan beberapa pemain yang telah menonjol di level senior, tulis dari AFC. Di sisi lain, sorotan tidak hanya datang dari AFC. Induk sepak bola dunia FIFA bahkan memberikan kredit khusus kepada Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta itu dipuji FIFA dari berbagai aspek. Salah satunya soal mentalitas memimpin rekan-rekannya di atas lapangan. Terlahir sebagai pemimpin, Rizky Ridho yang kini berusia 22 tahun memainkan peran penting dalam kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan kemenangan beruntun melawan Vietnam. Baik di dalam maupun luar lapangan, dia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim, ungkap dari FIFA. Di usia yang baru menginjak 22 tahun, Rizky Ridho mampu membawa sejarah dengan meloloskan timnas Indonesia dari fase grup Piala Asia pada Januari lalu. FIFA meyakini bahwa Rizky Ridho bakal menjadi figur penting bagi timnas Indonesia, termasuk bakal meloloskan Garuda Muda ke Olimpiade 2024 Paris. Setelah mencatatkan sejarah, Rizky Ridho menjadi satu bintang yang paling dinantikan di Piala Asia U23 saat Indonesia berupaya mewujudkan impian lolos ke Olimpiade yang telah lama mereka dambakan, tambah dari FIFA. 5 pemain disoroti. Sintayong bakal pun senyum. Pemain top di Amerika Serikat ini bisa menjadi opsi striker timnas Indonesia. Siapa lagi Sintayong bakal punya stok pemain keturunan berlimpah lantaran di kompetisi Amerika Serikat ada beberapa bakat yang bisa menjadi opsi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang cukup gencar mencari pemain keturunan dari kompetisi luar negeri sebagai amunisi tambahan. Liga Belanda menjadi salah satu negara yang jadi tujuan utama PSSI dan juga timnas Indonesia dalam mencari pemain diaspora.
Terbukti pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, timnas Indonesia kedatangan 4 pemain keturunan baru yang langsung jadi tumpuan. Selain Belanda, sejatinya ada beberapa negara yang bisa menjadi destinasi timnas Indonesia untuk mencari pemain keturunan. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu tercatat ada beberapa pemain dari Liga Mahasiswa serta profesional berdarah Indonesia yang berkarir. Bahkan pada 2008 lalu, ada pemain asli Indonesia, yakni Samsir Alam, yang memperkuat klub DC United di ajang Major League Soccer. Selain Samsir Alam, saat ini ada beberapa pemain keturunan Indonesia di Amerika Serikat yang bisa menjadi opsi Sintayong untuk dipanggil ke skuad Garuda, selain dari Martin Paes. Lantas siapa dia? Dia adalah Adrian Wibowo. Pemain 18 tahun tersebut merupakan salah satu aset timnas Indonesia yang kini bersinar di Akademi Los Angeles FC. Bahkan pada 2023 lalu dirinya berhasil mendapatkan kontrak profesional bersama Los Angeles FC dan berpotensi debut di MLS. Bersama Akademi Los Angeles FC, Adrian Wibowo mampu menorehkan 10 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist di MLS Next Pro. Berkaca dari statistik itu, menandakan bahwa Adrian Wibowo cukup impresif dan gemilang ketika bermain di depan dan bisa menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia asuhan Sintayong. Oke guys, yang saya ingin highlight di sini adalah keparahan wasit ini. Nah, ini yang saya ingin bicara terkait wasit yang ada di Qatar ini. Dan kalau melihat apa yang diadili semalam, perlawanan di antara Qatar dengan Indonesia ini, pasti Qatar ini akan menjadi juara Piala Asia U23. Sebab mereka sekarang ini memang sudah juara Piala Asia baru-baru yang lalu. Dan ini mungkin wasit ini dibayar oleh Qatar demi untuk mencapai hasrat mereka menjadi juara Piala Asia U23 pula. Sebab ternyata ya, kalau dilihat cara dia mengadili perlawanan ini semalam, memang terlalu banyak kecurangan-kecurangan yang boleh dipertikaikan. Dan kalau boleh PSSI kah ataupun pengurusan timnas Indonesia perlu merujuk ya kepada ke pengadilan ataupun wasit di Piala Asia ini. Sebab Piala Asia ini tidak masuk dalam agenda FIFA. Jadi apa-apa saja yang dilakukan oleh wasit itu tidak pun mengganggu mereka untuk dari segi aturan FIFA itu. Jadi mungkin sebab itu mereka wasit-wasit ini, kalaupun mereka dibayar, mereka buat apa saja yang mereka inginkan. Jadi Qatar selaku tuan rumah, mungkin kita tidak juga lah terlalu berburuk sangka. Tetapi kalau melihat kepada drama-drama yang dibuat oleh wasit dalam perlawanan semalam, kalian semua menyaksikan, lebih kurang 200 juta rakyat Indonesia menyaksikan, termasuklah negara-negara lain, Malaysia. Saya sendiri menyaksikan apa yang berlaku. Itu ada yang memang tidak wajar. Keputusan wasit itu selalu memihak kepada Qatar. Jadi di sini ya kita lihat nanti apa yang akan berlaku. Cuma sekarang ini saya ingat, saya pikir juga pemain-pemain Indonesia dengan ketiadaan Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta pada perlawanan melawan Australia nanti memang agak ketempangan sedikit untuk timnas Indonesia, karena dua pemain ini sangat diperlukan. Sebenarnya Ivar Jenner itu antara arsitek yang ada di gelandang bersama Marcelino Ferdinand. Mudah-mudahan nanti dengan kemasukan Justin Hubner ataupun Nathan Joaon akan dapat mengisi kekosongan yang ada oleh Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta. Tetapi memang sangat disayangkan, Ivar Jenner seorang pemain yang punya ide yang bagus. Dia dapat mencorakkan di bagian tengah timnas Indonesia U23 ini. Semalam perlawanan itu agak seimbang. Gol-gol yang dicipta oleh Qatar juga adalah gol daripada bola mati, bukan daripada perlawanan. Satu gol penalti, satu gol tendangan bebas. Jadi mereka sukar sebenarnya untuk menembusi pertahanan Indonesia. Hanya saja gol mereka tercipta melalui bola-bola mati itu. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lagi stres ya. Kalian komentar lah
yang tekanan stres kalian itu yang ingin kalian luahkan di kolom komentar. Kita coba baca sama-sama info-info daripada kalian juga ya. Oke, jika kalian suka dengan saya punya reaksi, jangan juga lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga channel Askalani Studio. Saya sangat menghargainya. Semoga kalian murah rezeki, diberikan kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.